Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Sifat permusuhan dan pengembalian kezaliman telah kamu ketahui huru hara di padang mahsyar, sudah lewat babnya. Timbangan amal sudah jua, dan bahayanya, dan bahwa semua mata membuka tegak untuk melihat kepada lisan timbangan. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Artinya, dan adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, walaupun sedikit beratnya, maka ia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Dan adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Dan tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas. Ketahuilah bahwa tidak selamat dari bahaya timbangan melainkan orang yang menghitung dirinya di dunia dan menimbang padanya dengan timbangan syara, agar amal-amal perbuatannya, perkataan-perkataannya, geritik-geritik hatinya, dan pandangan-pandangan matanya. Artinya, orang yang menang timbangan kebaikannya di akhirat itu orang yang di dalam dunia selalu menimbang dulu amalnya sebelum dia berbuat. Timbang dulu, hendak melakukan ini ditimbang dulu dengan timbangan syariat. Apakah bujur atau kada? Apakah ini halal atau haram? Nah, bila orang di dalam dunia suka menimbang itu sebelum dia melakukan, maka akan menang timbangan amal kebaikannya di akhirat. Sebagaimana yang dikatakan oleh Umar radhiyallahu anhu, hitunglah dirimu sebelum kamu dihitung, dan timbanglah ia sebelum kamu ditimbang. Ditimbang-timbang dulu di dunia ini, asa barat mana, asa banyak mana melakukan dosa lawan melakukan pahala. Orang yang menghitung dirinya sebelum dihitung, orang yang menimbang-nimbang dirinya sebelum ditimbang, itulah orang yang selamat di timbangan amal di akhirat. Dan hanya saja menghitung terhadap dirinya adalah bahwa ia bertobat dari setiap perbuatan maksiat sebelum mati dengan tobat yang nasuha, dan ia memperdapati apa yang ia lalai daripada keteladuran dari amalan-amalan yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala, dan ia mengembalikan kezaliman-kezaliman biji demi biji, dan ia meminta halal kepada setiap orang yang pernah dihadapinya dengan lisannya, tangannya, dan jahat sangkaannya dengan hatinya, dan dengan menyenangkan hati mereka, sehingga ia meninggal dunia dan tidak tersisa baginya satu kezaliman dan keparduan, maka orang ini masuk surga tanpa hisab, tanpa perhitungan lagi. Jadi maksudnya, hitunglah diri kamu sebelum dihitung, timbanglah diri kamu sebelum ditimbang. Artinya kita disuruh memeriksa seorang dulu catatan amal kita. Kita disuruh memeriksa seorang catatan amal kita, karena kita bisa menghitung diri kita. Nah, kalau ada
kesalahan, kalau ada dosa dihapus dengan tobat. Kalau ada hutang kepada Allah berupa keparduan dibayar, diqadha. Sembahyang, puasa, zakat dan sebagainya diqadha. Kalau ada hutang kepada makhluk dikembalikan kepada makhluk, biji demi biji, satu sin demi satu sin. Kalau ada kita memfitnah orang, menganiaya orang, minta halal kepada ampunnya. Nah, sehingga kalau kita mati dengan keadaan demikian, kita mati masuk surga tanpa dihisap lagi, karena sudah kita menghisap di dalam dunia. Dan itu jauh lebih mudah daripada dihisap di akhirat. Lebih mudah daripada kita dihisap di akhirat. Kita minta halal di dunia ini kepada orang yang kita zalim, itu lebih mudah daripada kita minta halal di akhirat. Karena di akhirat orang ini perlu juga dengan kebaikan. Orang ini perlu juga dengan kebaikan, karena kita akan bayar dengan kebaikan kita. Dalam dunia kita kadang minta halal lawan inya, padahal kita pernah menganiaya baik dirinya atau hartanya. Karena sempat minta halal, kita mati. Di akhirat jelas sudahnya kada akan menghalalkan, kecuali sudah yakin, sudah pastinya ke surga. Nah, itu bisanya menghalalkan. Misalnya ditimbang amal orang yang kita zalim ini, menang kebaikan, inya positif, sudah ke surga, sudah menang ketatan kebaikannya. Nah, ini mungkin inya bisa menghalalkan di akhirat kita. Tapi kalau belum ditimbang amal ampuninya, jelasnya kada akan mau memaafkan, karena perlu dengan amal kebaikan yang ada pada diri kita. Ini perlu kepada orang yang bisa menanggungkan dosa-dosanya. Jelas sudah kada mau. Jadi minta halal di dalam dunia, rugi di dalam dunia lebih mudah daripada kerugian di sana di akhirat itu. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share.